Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu dapur keris naga ya, yang sangat langka. Dan ini naganya memang mungkin jarang didengar oleh teman-teman. Yang jelas ini berhubungan dengan kisah terpisahnya Pulau Jawa dan Bali. Kalau yang sudah tahu kisah ini, mungkin teman-teman sudah bisa menebak keris yang akan saya bahas ini naga apa. Sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Seperti kita tahu, dalam dunia perkerisan, dapur naga itu ada banyak sekali ya. Salah satunya adalah Nogososro yang seperti ini. Ini Nogososro, Nogo dengan kita kencononya ya. Luk 13, ada yang luk 11 itu. Ada juga Nogo Siluman, Nogo Rojo. Ada Nogo Saliro yang badannya cuma di bagian gojo. Nogo Bongkotan yang badannya nggak sampai ujung ya, cuma di bagian cor-coran aja naiknya. Ada Nogo Topo yang di keris lurus, ada Nogo Kras di keris luk 5, ada Nogo Sabto di keris luk 7, ada Nogo Nowo istilahnya di luk 9, dan ada lagi Nogo Basuki. Nah, yang akan saya bahas itu adalah Nogo Basuki. Di Bali mungkin banyak disebut sebagai Nogo Besuki, Nogo Besuki. Untuk Nogo Basuki sendiri, sebelum saya bahas, jadi itu di Jawa dan di Bali itu versinya bisa dibilang cukup berbeda ya gitu loh. Tapi sebenarnya itu sama-sama dewa naga. Nogo Basuki itu dewa naga ya. Kalau di Jawa sendiri itu Nogo Basuki itu adalah simbol kemakmuran. Jadi Nogo Basuki ini diangkat tinggi oleh 9 dewa ya kalau di Jawa. Dan merupakan manifestasi dari kepemimpinan yang pakem di Jawa. Nah, yang akan saya bahas ini, kalau teman-teman lihat tadi detail ukiran Nogo dan warongkonya, ini tentu saja memang bergaya Bali. Jadi saya akan jelaskan secara singkat jadi Nogo Besuki yang dari Bali itu. Kalau teman-teman dari Bali mungkin sudah paham ya cerita ini. Cerita ini pun ada beberapa versi ya. Ada yang di situ nanti tokohnya nanti itu adalah Nogo Besuki, Begawan Sidimontro sama anaknya Begawan Sidimontro, yaitu Mane Angkeran. Ada versi yang istrinya Begawan Sidimontro itu masih hidup, ada versi yang sudah meninggal. Tapi kalau saya lebih yang istrinya yang sudah meninggal, makanya si anaknya Mane Angkeran itu jadinya agak nakal itu. Jadi ceritanya di Bali ada seorang begawan yang bisa dibilang cukup sakti dan dia juga bisa memanggil Nogo Besuki ya. Jadi istilah dewa naga yang ada di Gunung Agung Bali. Jadi dia memiliki istilahnya sebuah lonceng ya. Sebuah lonceng untuk memanggil sang naga dan juga mantranya. Jadi dia bersahabat dengan Nogo Besuki ini, Sidimontro. Dan Begawan Sidimontro ini memiliki seorang anak yang bisa dibilang cukup nakal. Mungkin karena memang sudah tidak memiliki ibu ya. Jadi dia suka judi, terutama judi sabung ayam itu dia suka. Sampai utangnya banyak gitu loh. Pada akhirnya dia minta tolong ke ayahnya, Begawan Sidimontro, untuk membantu melunasi hutang-hutangnya. Karena bisa dibilang hartanya sudah habis, si Begawan Sidimontro ini minta tolong ke Nogo Besuki. Jadi dia ke Gunung Agung. Jadi dia membaca mantra dan membunyikan loncengnya. Lalu si naga datang. Dan konon dia, si Nogo Besuki ini, akhirnya memenuhi permintaan Begawan Sidimontro. Jadi dia dengan menggoyang-goyang badannya, jadi dari sisinya keluar isinya emas dan permata. Nogo Besuki ini selain memakai mahkota di ekornya, ada intan yang cukup besar ya, konon memiliki ekornya intan. Nah, setelah mendapat emas dan permata, Begawan Sidimontro ini jadi
ke anaknya dan diberikanlah dari istilah emas dan permata itu untuk membayar utangnya. Tapi namanya anak nakal, walaupun sudah diperingatkan agar tidak mengulangi lagi, tapi tetap mengulangi. Akhirnya dia punya hutang banyak lagi, dan terulang lagi, Begawan Sidimantoro lagi, istilahnya minta tolong ke Naga Besuki menggunakan loncengnya tadi untuk memanggil sang naga. Setelah dapat istilahnya emas dan permata, itu dipakai membantu anaknya itu. Pada akhirnya, ketika anaknya terlilit hutang lagi, Begawan Sidimantoro ini tidak mau membantu karena dia merasa tidak enak dengan Naga Besuki ini. Akhirnya si anak penasaran dan dia memang dapat berita dari orang sekitar bahwa ayahnya sering ke Gunung Agung ya, jadi menggunakan loncengnya untuk memanggil sang naga. Akhirnya si anak ini mencuri lonceng bapaknya, yaitu lonceng Begawan Sidimantoro, dan dia Gunung Agung dia membunyikan aja tanpa mantra. Tapi tetap si Naga itu datang dan dia dengan marah bertanya kenapa dia datang, karena dia kasihan dengan anaknya Begawan Sidimantoro ini. Akhirnya dia memenuhi permintaannya, dia memberi istilah emas lah. Setelah memberi, akhirnya si Naga Besuki ini masuk ke dalam tanah karena tamak si Mani Angkeran ini. Jadi ketika dia melihat ekornya masih terlihat muncul di atas permukaan tanah yang ada intannya, dia memotong ekor Naga Besuki ini. Nah, merasa ekornya dipotong, dia itu marah. Lalu dia keluar lagi, tapi si Mani Angkeran sudah lari. Dan dia hanya melihat jejaknya. Lalu karena dia marah, dia kejar, istilahnya dia akhirnya disembur dengan istilah nafas apinya sampai istilah hangus gitu ya. Hangus. Karena sudah sangat marah. Nah, Begawan Sidimantoro yang anaknya tidak pulang dan dia melihat loncengnya hilang, dia menjadi curiga, akhirnya mendatangi Naga Besuki di Gunung Agung. Dan itu diceritakan bahwa anaknya si Begawan Sidimantoro ini, yang bernama Mani Angkeran tadi, memang minta istilahnya emas ya dan permata. Bahkan dia berani memotong ekornya, makanya dia dibunuh. Si Begawan Sidimantoro ini sangat sedih dan minta tolong agar anaknya dihidupkan kembali, dan dia berjanji akan menyatukan ekornya dengan badan sang naga itu. Karena saat disepakati, jadi ekornya disambung menyatu dan sang naga menghidupkan kembali anaknya Begawan Sidimantoro, yaitu si Mani Angkeran tadi. Setelah hidup, agar istilah dia menjadi lebih baik, maka si Mani Angkeran itu oleh Begawan Sidimantoro disuruh tinggal di Gunung Agung bersama sang naga. Dan dengan perasaan sedih, Begawan Sidimantoro meninggalkan istilahnya Gunung Agung itu ya di sebuah tanah istilah yang dirasa dia harus membuat garis ya yang memisahkan dia dan anaknya. Dia menggaris tanah dengan tongkatnya cukup panjang, dan ternyata di situ garisnya tadi istilah menjadi semakin dalam dan muncul air ya, sehingga air laut pun menyatu di situ, sehingga terpisahlah Pulau Jawa dan Bali. Di situ terbentuk Selat Bali. Nah, ini adalah legenda tentang Naga Besuki gitu loh. Dan di sini jadi memang ini sang empu memang istilahnya terinspirasi dari kisah Naga Besukian dari Bali ini. Makanya sang empu ini membuat keris naganya pun Naga Besuki. Memang kalau teman lihat gayanya gaya Bali ya, termasuk kerisnya pun gaya Bali gitu loh. Kalau teman lihat perhatikan bagian gonjo, terutama depan, gonjo depan sangat khas Bali. Tapi kalau teman-teman perhatikan bagian belakangnya kayak genengnya, serawiannya itu masih khas karya dari Empu Haryo Herlambang. Jadi keris Naga Besuki yang ada di samping saya ini itu adalah keris karya Empu Haryo Herlambang. Ini Luk 11 ya, Luk 11. Lambang kemuliaan juga untuk Luk 11 filosofinya. Kemuliaan dunia istilahnya. Sama seperti Kak Sabu Inten yang Luk 11 itu lambang kemuliaan atau kemuliaan
dunia kayak gitu. Ini Naga Besuki. Jadi di sini kalau diukir teman lihat detailnya, Naga Besuki karya Empu Haryo Herlambang yang ada di samping saya ini. Jadi itu memang badannya tidak diukir ya. Jadi memang kepala, dada sama yang ekornya di atas. Jadi memang seperti cerita yang tadi, ketika Naga Besuki masuk ke dalam tanah, jadi yang kelihatan ekornya. Dan ini mah dibuat dengan detail. Kalau teman-teman perhatikan, itu untuk garapnya memang walaupun gaya Bali, waroko Bali, tapi tetap ini ada style Empu Haryo Herlambang, terutama bagian genengnya ya dan seraweannya kayak gitu. Nah, untuk lebih detailnya tentang keris Naga Besuki ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini warongkonya ya. Untuk warongkonya ini style warongko Lombok atau warongko Bali ya. Tapi ini bikinan Lombok warongkonya. Dan itu handle-nya juga handle khas Bali, juga Lombok ya, juga memang mirip. Nah, untuk bilahnya, jadi kalau teman-teman perhatikan ukirannya, ini memang seperti ukiran gaya Bali ya. Kerisnya sendiri kalau teman-teman perhatikan gonjo bagian depan itu ada kayak garis ya, itu memang khas Bali. Tapi ini adalah karya dari Empu Haryo Herlambang. Itu greningnya khas Empu Haryo Herlambang. Nah, ini sekilas seperti kayak keris keleng ya dan pengak wojo, tapi ini kalau teman perhatikan ada pamornya yang sangat tipis dan halus ya, yang kayak garis ya. Jadi ini memang tempaannya bisa dibilang sangat-sangat rapat ini. Dan memang untuk membuat pamor yang benangnya sekecil itu memang bisa dibilang sangat-sangat susah ya. Yang kecil apalagi satu garis seperti itu. Dan istilahnya gak jembret ya, tidak jembret. Nah, ini bagian ekornya. Jadi memang untuk Naga Besuki atau Naga Besuki karya Empu Haryo ini memang kepala yang diukir, kepala naga bermahkota yang khas. Jadi beda dengan Naga Sosro ataupun Naga Rojo. Dan langsung ekornya. Nah, itu ekornya ya tadi. Jadi memang masih istilahnya mengacu pada filosofi waktu sang Naga Besuki masuk ke dalam tanah yang kelihatan ekornya saja. Nah, ini ukirannya sangat khas ya, terutama ada kayak rambut-rambutnya yang gimbal yang untuk nogonya. Dan memang terlihat istilahnya agak keren juga. Nah, mungkin itu aja dulu, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.